Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate sebuah video informasi terbaru terkait ada berita terbaru ya dari penjelasan lengkap dari BKN Panselnas terkait jadwal seleksi P3K Guru tahun 2022. Jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi Bapak Ibu ya, di sini ada sebuah video informasi ya dari BKN. Di sini dilansir ya hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 terkait penjelasan lengkap dari BKN soal tahapan pendataan honorer, kemudian syarat jadwal seleksi CPNS dan P3K. Wow, tentunya ini menjadi informasi yang sangat dinanti-nantikan oleh banyak rekan-rekan guru sekalian. Oke, di sini dilansir jpnn.com ya, Badan Kepegawaian Negara BKN itu mendapatkan mandat Bapak Ibu ya dari PLT Menpan RB Bapak Mahfud MD untuk menyiapkan sistem pendataan honorer. Jadi di sini BKN yang mendapatkan mandat ya. Jadi yang mendapatkan mandat di sini adalah BKN, langsung instruksi langsung dari PLT Mahfud MD ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat Bapak Ibu ya, terkait dengan amanat tersebut itu dituangkan dalam surat Menpan RB Bapak Ibu ya, itu dituangkan dalam surat Menpan RB. Nah, ini tertanggal tanggal 22 Juli tahun 2022. Tentunya seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini dikatakan juga Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen itu menjelaskan saat ini pemerintah baru mencoba melakukan pemetaan jumlah pegawai non aparatur sipil negara ASN yang ada di seluruh instansi. Sistem saat ini tengah dipersiapkan BKN. Nah, jadi kemungkinan butuh 2-3 minggu ke depan terhitung sejak SE Menpan RB diterbitkan, aplikasi pendataan honorer itu selesai. Jadi di sini sudah ada titik terang ya, kapan nantinya Bapak Ibu akan masuk dalam sistem pendataan, karena di sini diperkirakan itu membutuhkan waktu sekitar 2-3 minggu ke depan terhitung sejak SE Menpan RB ini terbit, aplikasi pendataan honorer itu sudah selesai. Nah, tentunya ini menjadi titik terang ya untuk rekan-rekan guru honorer ya dan pegawai non ASN yang penasaran dengan pendataan honorer dan tentunya juga P3K Guru tahun 2022. Nah, di sini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu perhatikan juga di sini kami sampaikan sedikit ya, bahwasanya insya Allah paling cepat ya pertengahan Agustus ya, pertengahan Agustus paling cepat pertengahan Agustus aplikasi pendataan honorer selesai sampai dengan uji keamanan sistem oleh Badan Cyber dan Sandi Negara ya, BSSN, kata Deputi Suharmen kepada jpnn.com Bapak Ibu ya, Senin tanggal 1 bulan 8 tahun 2022. Jadi terkait dengan hal ini itu kita sudah ketahui bahwasanya nantinya akan ada sistem pendataan ya, akan ada aplikasi resmi dari BKN dan diperkirakan aplikasi itu jadi ya cepat untuk pertengahan Agustus aplikasi pendataan itu honorer selesai dan nantinya akan uji keamanan dulu. Nantinya akan ada uji keamanan oleh sistem oleh Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, kata Deputi Suharmen kepada gpnn.com. Oke, mantap Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, di sini masih ada informasi juga. Nah, beliau menyebutkan sistemnya itu berlaku untuk seluruh tenaga non ASN tanpa terkecuali. Jadi semua ya, baik guru honorer atau pegawai honorer itu semua nantinya akan dimasukkan dalam sistem pendataan yang telah disiapkan oleh BKN. Dan pertengahan Agustus insya Allah sistem itu sudah jadi Bapak Ibu ya. Nah, baik itu honorer K2, non K2, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, hingga teknis lainnya. Nah, tentunya seperti itu ya. Ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan menurut admin pribadi. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi sedikit informasinya Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan guru honorer yang sudah lulus passing grade seleksi P3K 2021, tidak lulus PG,
dan belum ikut tes ya. Jadi di sini juga ada kabar ya. Nah, ini juga yang banyak dinanti-nantikan oleh guru honorer yang sudah lolos PG maupun yang lolos PG terkait dengan P3K guru tahun 2022 seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat tambahan informasinya terkait dengan hal itu. Jadi pendataan ini khusus tenaga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan daerah. Tidak ada pengecualian katanya. Beliau menyebutkan hasil pendataan honorer itu kemudian akan dijadikan database tenaga non ASN. Wow, tentunya ini menjadi kabar yang dinanti-nantikan oleh banyak rekan-rekan guru ya. Oke, nah kemudian kita lanjutkan lagi di sini Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dengan setelah diketahui postur keseluruhannya, baru kemudian bisa disusun kebijakannya mau seperti apa. Ingat ya, PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K bahwa per 28 November 2023 status kepegawaian di Indonesia hanya ada PNS dan P3K. Lantas, kapan jadwal seleksi CPNS dan P3K dimulai? Deputi Suharmen mengungkapkan sampai saat ini kegiatannya baru sebatas pendataan saja. Nah, jadi terkait dengan jadwal seleksi CPNS dan P3K dimulai itu belum ada banyak informasi progres ya. Bahkan di sini Bapak Deputi Suharmen mengungkapkan sampai saat ini kegiatannya baru sebatas pendataan. Jadi yang sementara ini digodok adalah terkait aplikasi pendataan honorer Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami sekalian. Kemudian di sini dikatakan juga Bapak Ibu ya, sebab tanpa data yang valid tentu akan sulit menyusun kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN ini akan seperti apa. Jadi kami bersama-sama Kemenpan RB baru sebatas melakukan pemetaan sehingga nanti kebijakan untuk penyelesaian tenaga non-ASN ini bisa lebih tepat. Nah, jadi sudah sangat jelas ya terkait dengan kapan jadwal seleksi P3K guru tahun 2022. Ini dari pihak BKN sendiri menginformasikan bahwasanya ini masih dalam proses pemetaan ya, ini masih dalam proses pemetaan dan proses pembuatan sistem aplikasi pendataan honorer. Alasannya apa? Karena dengan adanya aplikasi yang bagus nantinya itu akan mudah menentukan kebijakan untuk penyelesaian tenaga non ASN. Jadi belum ada info apa-apa Bapak Ibu ya terkait jadwal P3K guru tahun 2022. Nah, kemudian di sini dikatakan ya dalam essay Menpan RB tentang pendataan honorer, masing-masing pejabat pembina kepegawaian P3K diwajibkan melakukan pemetaan data tenaga non ASN melalui sistem aplikasi yang dibuat oleh BKN. Tenggat waktunya adalah 30 September tahun 2022. Jadi ini yang paling mendesak sekali Bapak Ibu ya terkait pemetaan ya, pendataan atau pemetaan data tenaga non ASN yang harus segera dilaporkan oleh pejabat pembina kepegawaian di masing-masing Pemda, karena ini ada tenggat waktunya ya, yaitu 30 September tahun 2022 seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini juga penting Bapak Ibu ketahui, sebab tanpa data yang valid tentu akan sulit menyusun kebijakan penyelesaian tenaga non ASN ini akan seperti apa. Jadi kami bersama-sama Kemenpan RB baru sebatas melakukan pemetaan sehingga nanti kebijakan untuk penyelesaian tenaga non ASN ini bisa lebih tepat waktu terangnya ya. Jadi sudah sangat jelas ya bahwasanya tujuan untuk pendataan ini adalah dengan adanya pendataan yang bagus, adanya pemetaan dari Pemda, itu nantinya akan memudahkan bagi BKN Panselnas untuk menyusun kebijakan penyelesaian tenaga non ASN ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya dalam essay Menpan RB tentang pendataan honorer, masing-masing pejabat pembina kepegawaian diwajibkan melakukan pemetaan data tenaga non ASN melalui sistem aplikasi yang dibuat BKN. Tenggat waktunya adalah 30 September 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini jelas ya, Deputi Suharmen menegaskan pengisian data honorer akan dilakukan Badan Kepegawaian Daerah
bukan masing-masing tenaga honorer. Jadi sudah sangat jelas ya bahwasanya untuk pengisian data honorer bukan dilakukan oleh tenaga honorer, tapi nantinya akan dilakukan langsung oleh BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Kalau diserahkan kepada masing-masing tenaga honorer, ada potensi data yang disampaikan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya. Ini pengalaman pendataan tenaga honorer beberapa tahun yang lalu, ungkap Bapak Deputi Suharmen. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa cek Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada 5 syarat pegawai non ASN yang disasar pendataan honorer. Jadi ini 5 syarat ya yang harus dipenuhi oleh pegawai non ASN yang disasar pendataan honorer. Yang pertama, berstatus tenaga honorer K2, mendapatkan honorium. Di sini Bapak Ibu baca ya. Nah, kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya. Ini kami sudah bahas, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember, kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 50 tahun pada 31 Desember 2021. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi intinya kesimpulannya jadwal seleksi CPNS dan P3K menunggu pendataan honorer selesai. Jadi sudah sangat jelas ya. Jadi intinya untuk aplikasi akan jadi di pertengahan bulan Agustus ya, sekitar 2-3 minggu lagi. Nah, jadi nantinya untuk jadwal seleksi CPNS dan P3K itu nanti bisa dilaksanakan setelah pendataan honorer selesai. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.